pagi anak ibu. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Allahu Akbar. Semangat. Semangat. Bagaimana liburannya setelah 15 hari libur? Seru. Menyenangkan? Menyenangkan. Biasanya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dan dipimpin oleh ketua kelas itu Arif. Silakan pimpin anak ibu Arif. Siap, gerak hormat, drop tegak, gerak berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu akan mengecek kehadirannya ya. Arif, Hadir Bu. Icer, Hadir Bu. Alia, Hadir Bu. Airin. Hadir Bu. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Itu lagu Garuda Pancasila. Silakan anak ibu. Silakan semuanya berdiri dulu. Silakan Rena sebagai dirijennya tampil ke depan. Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pariok Kopras. Seperti biasanya setelah kita menyanyikan lagu wajib, kita membaca surat pendek. Itu surat Al-Fil. Teratai. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaid. Sekarang keluarkan peralatannya. Buku, pena, pensil. Sudah? Ayo, siapa yang tahu hari ini kita belajar materi tentang apa? Pendidikan agama. Ya, materinya Quran. Ada Al-Quran surat surat Al-Fatihah. Iya, pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran surat At-Tin. Sebelum kita memulai materi pelajaran Quran surat At-Tin, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba lihat ke laptop ibu. Apa tujuan kita belajar surat At-Tin hari ini? Coba lihat ke laptop ibu. Sudah kelihatan? Sudah. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan Nur Airin. Apa tujuan kita mempelajarinya? Membaca surat At-Tin dengan tartil, menulis surah At-Tin dengan baik, menghafal surah At-Tin dengan lancar, Menjelaskan menjelaskan pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, membaca surat At-Tin dengan tartil. Tartil maksudnya di sini membaca dengan panjang pendek, dengan ilmu tajwid. Yang kedua, kita harus bisa menulis surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga, kita harus bisa menghafal surat At-Tin dengan lancar. Yang keempat, kita harus bisa menjelaskan pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Nah,
Sebelum kita masuki materi, tentu kita harus tahu apa itu atin. Siapa yang tahu apa itu atin? Silakan adik. Iya. Atin itu adalah buah tin. Pintar sekali. Kemudian dalam surat atin ini berbicara tentang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Apakah maksud ayat ini? Belum tahu, Bu. Ya, sebentar lagi akan kita pelajari dalam surat At-Tin. Kemudian, kalau Allah menciptakan manusia dalam bentuk paling baik, bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah? Belum tahu, Bu. Ya, sebentar lagi yang kita akan pelajari dalam surat At-Tin. Kemudian lihat ke depan, ke slide Ibu. Siapa yang bisa membacanya tentang Atin? Silakan. Semuanya harus tahu apa itu Atin, di mana turunnya, lapisan pokoknya. Silakan Nur Airin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran, yang terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin turun di kota Makkah, tergolong surat Makkiyah. At-Tin artinya buah tin. Iya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Nur Airin. Nur Airin, tepuk tangan Mbak Airin dulu. Atin itu adalah surah yang keberapa? 95 dari 114 surah. Atin ini terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Kemudian sebelum kita memasuki pesan pokok Atin, tentu kita harus bisa membaca surat At-Tin. Sekarang Ibu yang mau membacanya. Setelah Ibu membaca, baru kalian yang akan membaca. Sekarang tugas kalian hanya memperhatikan Ibu dan menyimak apa yang Ibu baca. Kemudian nanti baru kalian yang akan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ayo, siapa yang bisa membaca surah Atin? Bisa? Nah, coba baca surah Atinnya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
Ya, membaca Al-Quran itu harus diperhatikan tajwidnya. Banyak-banyak berlatih di rumah ya, supaya kita lancar membaca surat At-Tatin. Bagi teman kita yang pandai, silakan membantu teman kita yang kurang pandai. Kemudian siapa yang bisa lagi membaca surat At-Tatin? Silakan Nur Airin. Coba perhatikan teman kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Airin karena dia telah membaca surah At-Tatin dengan lancar, dengan ilmu tajwid yang benar. Kemudian kita harus tahu apa arti dari ayat-ayat ini, apa arti dari surat At-Tatin. Siapa yang bisa membaca arti surat At-Tatin? Nah, coba lihat. Coba baca ayat 1 sampai 8. Coba baca Saskia. Ayat 1. Ayat 1 ya semua. Demi buah-buah dan buah Zaitun. Ayat 2. Dan negeri bukit sana Sinai. ayat 3. Dan dari Kota Mekah yang aman. Nah, teman kita lagi. Siapa yang bisa ayat keempat? Ayat keempat surat At-Tatin. Bisa. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian kami kembalikan dia, manusia, ke tempat yang rendah-rendahnya neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka orang beriman pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apakah yang menyembahkan kamu manusia mendustakan hari pembalasan sesudahnya adanya keterangan itu? Ayat Baca ayat 8. yang paling adilnya. Nah, dari surah At-Tatin ayat 1 sampai 8. Setelah kita mengetahui arti At-Tatin, tentu kita akan masuk kepada pesan-pesan pokok surat At-Tatin. Coba lihat slide Ibu. Coba lihat itu nomor apa? Buah Tin. Apa gunanya buah tin? meningkatkan Tunjuk tangan dulu. pencernaan kayak serat. Silakan Arif. Meningkatkan pencernaan kayak serat. Iya, buah tin itu adalah untuk meningkatkan pencernaan kita. Di mana terdapatnya buah tin? Di kota Mekah. Tahu itu nomor apa? Silakan Rena, itu nomor apa? Itu adalah
gambar Ka'bah. Di mana terdapatnya Mekah Ka'bah itu? Arab Saudi. Silakan bisa dijawab. Arab Saudi. Di Arab Saudi. Siapa yang tahu itu gambar apa? Gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah. Apa lagi? Gambar Bukit Sinai. Bagus, itu adalah gambar Ka'bah dan Bukit Sinai. Siapa yang tahu Ka'bah itu tempat apa? Saya, Bu. Silakan. Mekah adalah kota suci bagi umat Muslim terletak di Arab Saudi. Kota ini terkenal sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Mekah terdapat Ka'bah, tempat paling suci dalam Islam yang berada di dalam Masjidil Haram. Setiap tahun jutaan Muslim dari seluruh dunia melakukan ibadah haji ke Mekah, yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Iya, bagaimana dengan teman-teman lain? Apakah betul yang disampaikan Airin? Betul. Iya, tepat sekali yang disampaikan Airin. Bahwa itu adalah gambar Mekah dan Bukit Sinai. Kota Mekah itu, Ka'bah itu adalah kiblat umat Muslim yang setiap tahun jutaan orang pergi naik haji. Adik, kalau naik haji itu berapa kali dalam setahun? 1 kali. 1 kali dalam setahun. Kota Mekah itu juga tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah kita mengetahui Ka'bah dan Bukit Sinai, kita akan memasuki pesan-pesan yang terkandung dalam surat At-Tin. Coba siapa yang bisa menyampaikan pesan pokok surat At-Tin? Apa saja pesan pokok dalam surat At-Tin? Yang pertama, bagaimana? Satu, siapa yang bisa? Satu, Arif. Bersyukur kepada Allah atas ciptaannya yang sempurna. Nah, terus, Saya, Bu. silakan Rena. Mengontrol diri, menghindari perbuatan keji dan mungkar, dan menjaga iman dan takwa. Ya, siapa lagi yang bisa? Silakan Ica. Percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. Ya, siapa lagi? Silakan Iza. Tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Ya, itulah pesan-pesan pokok surat At-Tin. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Bagaimana kalau siapa yang belum bisa menjawab? Kelompok 1, 2 atau 3? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 silakan kelompok 2. At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95. Surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Pesan pokok surah At-Tin. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas ciptaannya yang sempurna. Yang kedua, mengontrol diri, menghindari perbuatan keji dan mungkar, dan menjaga iman dan takwa. Yang ketiga, percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. Yang keempat, tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Iya, bagaimana kelompok lain? Apa benar yang disampaikan oleh kelompok 2? Benar sekali. Surat At-Tin itu adalah surah yang keberapa? 95. 95.
artinya? Buatin. Kemudian pesan pokok suratin yang pertama, bersyukur kepada Allah atas ciptaan yang sempurna. Di dunia ini siapa makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Siapa yang paling sempurna? Manusia. Ya. Kenapa kita manusia yang paling sempurna? Apa kelebihan kita? Apa kelebihan Pak? Karena diberi akal dan pikiran. Kalau binatang ada akalnya. Yang kedua, mengontrol diri, menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Sebagai manusia, kita harus bisa menjaga diri kita. Yang ketiga, percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. Nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita perbuat di dunia. Kemudian yang keempat, tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, tentu kita harus bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa mengalami pahalanya meskipun mengalami pikul. Yang keempat, manusia harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Yang kelima, manusia harus tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Yang keenam, manusia harus memperbanyak amal saleh di masa muda sehingga ketika tua nanti tidak dalam kondisi yang terpuruk. Iya, terima kasih kepada Airin karena telah bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depannya kita menghafal surat At-Tin ya. Kita akan menyetor bacaan surat At-Tin ke depan. Silakan kita menghafalnya di rumah, dibantu oleh orang tua. Siapa lagi? Abang. Silakan menghafalnya di rumah. Minggu besok untuk dihafalkan ke depan. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu untuk minggu besoknya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.